Memberikan pakaian bekas yang tidak layak pakai, ngosongin lemari baju karena udah kepenuhan, ngebagiin perabotan rumah yang udah rusak, TV rusak, kulkas rusak, itu bukan bentuk kemurahan. Kemurahan itu bukan bagi-bagi barang yang Anda sudah gak mau. Bagi-bagi barang yang gak layak pakai, yang sudah rusak. Ingat firman Tuhan berkata dalam Matius 7:12, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat sama kamu, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Bagi-bagi pembantu coklat yang kadaluarsa dari Amerika. Ya ampun, lu mau gak makan coklat busuk kadaluarsa? Kalau gak mau jangan kasih orang. Itu bukan kemurahan. Kemurahan hati itu bukan hanya sekedar mau berbagi, tapi punya nilai penghargaan yang tinggi. Kalau baik sama orang yang baik aja sama kita, itu biasa. Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Itu bukan bentuk kemurahan. Orang yang punya kemurahan, dia bisa baik meskipun orang gak baik. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Berdaulatlah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa pemeliharaanmu sempurna. Kasih setiamu melimpah. Bapa, siang hari ini berbicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hatimu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biarnya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali. Saya akan bahas hari ini tentang kemurahan. Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tadi pagi Pastor Jojo menyampaikan tentang kelemah lembutan, dan saya menyampaikan tentang kemurahan. Memberikan pakaian bekas yang tidak layak pakai, ya. Ngosongin lemari baju karena udah kepenuhan. Ngebagiin perabotan rumah yang udah rusak, TV rusak, kulkas rusak, itu bukan bentuk kemurahan. Ya. Jadi karena kami punya Yayasan Tangan Pengharapan, kita itu sering dapat sumbangan. Pakaian bekas layak pakai. Nah, saya terima kasih buat yang ngasih yang layak pakai. Ya, anak-anak senang, masyarakat senang kami bagikan. Tapi ada juga yang memberikan yang tidak layak pakai. Udah luntur di mana-mana. Maaf, robek di bagian ketiaknya. Itu gimana ngasih orang kan? Nah, kalau saya biasanya ngedidik anak asrama yang sudah tidak layak pakai, buang. Mau didaur ulang jadi keset kaki, silakan. Tapi jangan kasih orang. Kita kasih orang tuh yang masih bagus. Amen. Kemudian kami pernah terima aksesoris Natal. 1 truk. Begitu datang isinya pecah semua. Beling semua. Bayangin anak-anak kan bahaya kalau keinjek. Jadi saya kasih tahu, kemurahan itu bukan bagi-bagi barang yang Anda sudah gak mau. Bagi-bagi barang yang gak layak pakai, yang sudah rusak. Ingat firman Tuhan berkata dalam Matius 7:12, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat sama kamu, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Bagi-bagi pembantu coklat yang kadaluarsa dari Amerika. Ya ampun, lu mau gak makan coklat busuk kadaluarsa? Kalau gak mau jangan kasih orang. Itu bukan kemurahan. Bu Heni tajam banget, harus setajam silet. Ada orang tuh yang baik banget sama temen-temennya gitu ya. Sosialita. Kalau traktir temen tuh kelasnya high deal gitu kan ya. The King, wah restoran mahal-mahal yang sekali gesek 5 juta gitu. Wah royal, traktir temen. Tapi saya lihat sama pembantunya pelitnya minta ampun. Gemes saya. Yang model begini punya kemurahan gak kira-kira? Teman-temannya pada bilang, aduh sis, ye baik banget sih. Paling seneng berteman sama ye. Karena ye traktir ay makan terus gitu kan. Ada gak yang gitu? Kalau sama temennya cukongin terus. Makan di kafe ini, makan di kafe itu, dibayarin terus. Yamcha di sini, yamcha di situ, traktir teman. Begitu pulang, aduh tagihan kartu kredit gue berapa ya gitu. Tapi kalau sama pembantunya
berbagi. Ini bukan kemurahan. Biasanya orang yang kayak gini kan gak tulus hati. Nah, orang yang ada lagi nih. Saya ketemu orang yang bisa ngeluarin duit tuh berjuta-juta buat anjingnya. Buat doginya. Manusia itu lebih sayang anjing daripada orang loh. Beneran. Anjingnya disekolahin, bayarnya puluhan juta. Saya sampai astaga. Keponakannya disekolahin berapa? Anjingnya bisa puluhan juta. Misalnya yang denger ini merasa tersungging, pasti bilang gini, suka-suka gua, duit-duit gua. Enggak, saya gak menyinggung Anda. Yang lain maksud saya. Kalau Anda punya duit gak apa-apa, tapi masalahnya sama pegawainya perhitungan setengah mati. Pesawat terbang gitu ya. Pegawainya kalau bisa naik yang teruncup-teruncup gitu. Yang jangan pakai jet yang baling-baling murah cepet gitu ya. Pelitnya gitu. Kalau saya bilang sama Ci Iren, General Secretary di ICI, kalau tim 60 Minute Worship berangkat, jangan beliin yang sering jatuh ya. Paham kan? Ya dong, kita gak boleh menjatuhkan brand orang kan. Tapi saya bilang, tolong jangan beliin yang sering jatuh. Itu nyawa orang penting. Mereka masing-masing punya istri, punya anak. Jangan asal murah ya Ciren, saya bilang gitu. Kemurahan hati. Itu bukan hanya sekedar mau berbagi. Tapi punya nilai penghargaan yang tinggi. Katakan amin. Kata kemurahan berasal dari bahasa Ibrani keset. Yang artinya kasih setia, loving kindness. Menunjukkan kasih. Menunjukkan kemurahan. Seperti raja gitu loh. Menunjukkan kemurahan sama rakyatnya. Nah itu keset. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kasih setia Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat pemurah. Kalau dipikir-pikir ya. Dosa kita tuh banyak. Tapi Tuhan ampuni itu. Manusia itu kurang ajar. Tapi Tuhan tetap ampuni itu. Tuhan tetap sayang tuh sama kita. Kita sering gak sabar sama orang yang kurang ajar. Bener gak? Udah ditolong gak tahu diri. Udah dikasih gak berterima kasih. Ada orang-orang yang kadang-kadang tuh kita sampai habis akal. Kok bisa ya kita baik sama dia. Dia gak ngucap syukur gitu. Malah jelek-jelekin kita. Bener gak? Kesel gak ngadepin orang kayak gitu? Pengen diapain? Dijitak ya. Saya kasih tahu ya. Kalau Tuhan kayak kita, botak kita. Dijitakin terus. Tuhan kesel sama kita, cabut nih rambutnya sebelah kiri. Cabut yang kanan. Lah kan rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Kalau Tuhan kayak kita, saya rasa gak ada lagi yang punya rambut. Tapi Tuhan itu murah hati. Dia sangat bermurah sama kita. Makanya firman Tuhan katakan, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Kasih Tuhan itu melampaui banyaknya dosa kita. Katakan amin. Karena kemurahan Tuhanlah kita ini diampuni. Dipulihkan. Meskipun seringkali kita gak tahu terima kasih, kita tetap dikasihi. Bahkan kita dilayakan jadi anaknya Tuhan. Amen. Roma 4 ayat 7 berkata gini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berapa banyak dosa-dosa kita yang Tuhan gak perhitungkan. Ada yang ngalamin sebenarnya kamu buat salah tapi gak ada yang tahu. Dan sampai hari ini gak ada yang tahu. Kalau Tuhan itu gak murah hati, ngampuni kita dan melupakan dosa kita, menutupi kesalahan kita, hari ini mungkin kita malu semuanya. Betul? Tapi betapa Tuhan tuh murah hati. Firman Tuhan katakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu kemurahan. Betapa kemurahan Tuhan tuh begitu besar. Kita gak tahu diri tetap dikasihi. Kita gak terima kasih tetap Tuhan kasih. Tuhan itu bermurah hati. Itu kemurahan keset.
Mari kita lihat apa buah roh kemurahan dalam hidup kita. Yang pertama, murah hati kepada semua orang tanpa memandang muka. Orang yang punya buah roh kemurahan, itu dia menunjukkan kemurahan kepada semua orang tanpa memandang muka. Gak pilih-pilih, gak kayak tadi sama temennya royal sama pembantunya pelit. Kalau kita tuh hanya baik sama yang baik sama kita, itu biasa. Lukas 6, Yesus berkata, dengan perikop kasihilah musuhmu. Lukas 6 ayat 32. Baca sama-sama. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dengar baik. Kalau baik sama orang yang baik aja sama kita, itu biasa. Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Itu bukan bentuk kemurahan. Orang yang punya kemurahan, dia bisa baik meskipun orang gak baik. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kamu tuh benar-benar baik? Adalah ketika meskipun orang gak baik sama kamu, kamu tetap baik sama dia. Punya mertua yang ngeselin, punya mertua yang bawel, punya mertua yang negatif. Tapi bagaimana seorang menantu bisa tetap hormat sama mertuanya? Tetap bisa mengampuni dia. Belajar mengasihi mertuanya dan selalu ingat bagaimanapun jelek-jelek ini mertua gua. Mama dari suami gua. Gak mungkin kita ngajarin suami kita benci mamamu. Anda yang punya anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Kalau menantu kita gak suka sama kita, anak kita dibawa pergi loh. Rugi gak kita? Istri kan jago memanipulasi suami. Iya apa ya? Bisa. Saya kasih tahu. Mari belajar mengasihi orang yang gak sayang sama kamu. Taburlah kasih. Karena gini, kalau Anda dijahatin terus, tapi Anda terus balas dengan kebaikan, Anda terus mengasihi orang itu, lama-lama dia habis akal gimana jahatin Anda. Ini udah gua racunin, udah segala, masih baik, mau diapain ya orang gitu ya. Sampai bocai dia. Udah gak tahu mesti gimana. Bikin orang jahat itu jadi bingung sama Anda. Ya orang kok baik terus, udah gua jahatin tetap baik. Saya kalau ketemu sama orang-orang yang saya tahu dia sebenarnya jelekin saya di belakang saya tetap baik sama dia. Oh Bu Heni munafik? Enggak. Karena orang baik enggak akan jadi enggak baik hanya karena orang tidak baik. Kalau Anda benar-benar baik, Anda tetap baik sama orang siapapun dia. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 35, sama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Buah roh kemurahan itu membuat kita mampu mengampuni musuh kita, mengasihi musuh kita, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kemurahan membuat orang memberi tanpa pamrih. Kita nggak perlu kecewa saat kita nolong orang dan orang itu nggak tahu terima kasih. Ketika orang tuh punya kemurahan, she just cannot help it, she just like to give. Saya pernah satu kali ke Israel, kan bolak-balik ke Israel bawa grup nih, setahun 2-3 kali ke Israel. Saya tuh bilang sama suami saya, ke Israel nih bukannya nabungin duit, malah ngabisin duit, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saban pergi bawa pulang oleh-oleh terus. Jadi kalau setahun 3 kali, oleh-olehnya 3 kali, ya kan? Ke Australia, oleh-olehnya beli lagi. Saya bilang sama Jojo, udahlah, aku lagi butuh duit, kita ngirit ya, kali ini kita pergi, gak beli apa-apa ya. Kita janjian berdua, udah ya,
Jangan belilah, kan kemarin baru pergi. Misalnya saya pergi September lalu pergi Oktober gitu. Kan baru dibeliin September, udahlah Oktober gak usah lah gitu. Mengerti ya? Nah saya udah janjian sama suami saya. Udah ya gak pakai beli oleh-oleh ya, kan baru dikasih. Iya, tapi hati itu gak bisa. Gak bisa gitu. Begitu sampai di sana. Aduh, si itu doyan ini nih. Si itu doyan ini nih. Wah kapan hari dia bilang dia pengen ini nih. Terus anak-anak di rumah beliin inilah ya. Jo, beli ini aja lah ya buat yang di rumah ya. Jo, beli ini ya buat ini ya. Udah akhirnya beli lagi. Kalau orang tuh punya kemurahan, you just cannot help yourself. It's who you are. Anda, itu jadi bagian Anda gitu loh. You cannot pretend. Gak bisa pura-pura. Saya gak peduli. Orang bilang, wah Ibu Heni bagi-bagi sok murah hati. Gua hobi, lu mau apa? Kadang-kadang saya ngasih gitu ya. Saya cuma ngasih satu barang doang. Satu orang dapat satu gitu. Coklat satu. Apa 2 gitu. Biskuit apa sama coklat apa gitu. Saya bilang dikit-dikit ya. Sementing semua dapat. Iya gitu ya. Nah pernah dalam hati saya. Ini gue capek-capek bawain dari luar negeri sampai over bagasi. Dia orang doyan gak ya gitu ya. Kadang-kadang kita mikir gitu. Tapi kalau menyesali pemberian, gak pernah. Misalnya saya punya anak asuh. Saya pernah cerita di khotbah-khotbah yang lalu. Ada anak asuh saya yang benar-benar melukai hati saya. Dari kecil kami pelihara dia ya. Di kampungnya dia sudah ikut di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Kita kasih makan, sekolahin, datang ke Jakarta, tinggal di asrama, di sekolahin sampai kuliah. Lulus kuliah. Hilang gak tahu kemana. Ada satu anak gitu. Sedih saya, sedih banget gitu loh. Kok bisa ya ada anak yang seperti itu. Tapi saya gak berhenti, saya tetap nolong anak-anak. Anda akan bilang gini, ngapain tuh lu lihat sendiri tuh nolongin anak orang kan gitu ya. Keluarga langsung gitu kan ya. Tuh lu lihat tuh, gedein anak orang, apa artinya? Gak tahu diri kan gitu kan. Udah deh, jangan nolong-nolongin orang lagi. Enggak tuh. Satu begitu belum tentu yang lain sama. Saya terus semangat. Galatia 6, 9, 10 bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Amen. Mari miliki kemurahan tanpa memandang orang. Sama yang gak baik juga tetap baik. Orang yang punya roh kemurahan itu mampu melepaskan apa yang jadi haknya. Gak suka berebutan sama orang. Gak bertengkar dengan orang. Berani belajar melepaskan karya yang direbut orang. Pernah gak Anda di satu tim, Anda mau presentasi, Anda siapin dengan baik-baik, sebenarnya itu ide kamu. Tapi yang presentasi supervisormu atau manajermu, lalu yang dipuji sama bos, manajermu. Dan dia gak kasih tahu sama bosmu bahwa ini ide kamu gitu. Ada yang ngalamin gitu? Wow, langsung ada yang gini-gini. Yes, saya kasih tahu. Banyak yang begitu. Saya pernah ngalamin. Tapi saya belajar menyerahkan hak. Kita gak perlu taking credit over something. Hikmat itu dari Tuhan, for free. Saya khotbah ini, saya gak pernah, wah jengkel gitu. Wah orang kok pakai khotbah saya sih di YouTube-nya kan dia dapat duit tuh. Saya gak peduli. Kan firman Tuhan itu kita terima dengan cuma-cuma. Memang harus diberitakan ke seluruh dunia. Biarin aja orang upload khotbah saya di YouTube mereka. Kalau bisa ngidupin mereka, saya bahagia. Kalau hanya dengan berkhotbah saya bisa kasih makan orang, kenapa enggak? Amen. Haleluya. Orang yang murah hati, enggak usah berebutan sama orang, enggak usah. Harusnya gue enak naik pangkat, harusnya ini bonus gue, enggak usah. Ada kisah dalam Alkitab, Kejadian 26 ayat 19. Ishak anak Abraham, ketika dia gali sumur, selalu direbut. Yang pertama ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, ditinggalin. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ayat 22, ia pindah dari situ, berarti dia tinggalin lagi. Berebutan kan, ditinggal. Dan menggali sumur yang lain lagi,
Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Lihat, Ishak dicatat di Alkitab. Makin kaya, tambah kaya, dan semakin kaya. Kaya banget. Kenapa? Karena dia gak mau berebutan sama orang. No need to fight. Orang yang murah hati itu melepas. Ketemu orang jahat yang mau rebut, lepas. Kecuali istrimu atau suamimu direbut, jangan. Ya, gitu kan. Anakmu mau diambil orang ya jangan. Tapi Anda paham maksud saya ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita capek-capek bangun tapi orang ambil. Saya sama Jojo sebenarnya udah ngerintis jemaatnya ini yang kedua kali. Yang sekali itu saya sama Jojo lepaskan. Kasih orang lain. Karena kami gak mau berebutan. Tidak mau bertengkar. Kalau memang orang lain merasa mereka lebih bisa mengembalakan, kita kasih. Tapi saya kasih tahu, jangan pernah marah ketika apa yang ada di tanganmu diambil orang. Karena kalau itu berkat dari Tuhan akan kembali ke kamu lagi. Amen. Saya boleh saksikan, apa yang kami lepaskan itu gak berkembang. Tapi apa yang kami mulai, Tuhan sertai. Berkat Tuhan gak akan pindah. Kamu setia aja sama Tuhan. Lihat, Ishak menggali sumur, orang berebut dia lepas. Berantem lagi dia lepas. Dia gali, gak berantem dia stay. Lihat, gak perlu fight sama orang. Milikilah kemurahan. Karena Tuhan kita itu pemurah. Dia murah hati. Kalau kamu murah hati, Tuhan juga akan murah hati sama kamu. Yang mau katakan amen. Yang kedua, buah roh kemurahan. Mudah mengampuni orang yang bersalah, tidak pendendam. Melepas. Dengar baik, kalau yang gak pakai duit aja lu pelit, gimana yang pakai duit? Ngampuni orang tuh gak pakai duit. Jadi marilah jadi orang yang murah hati. Mudah mengampuni orang yang bersalah. Jangan jadi orang pendendam. Kolose 3:13, baca sama-sama yuk. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Berapa banyak saudara di sini yang sudah diampuni sama Tuhan dosamu? Firman Tuhan katakan. Seperti Tuhan juga telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian. Menunjukkan kemurahan itu bukan hanya bicara suka memberi, suka membagi, tapi mudah mengampuni, mudah melepas kesalahan orang, enggak mendendam. Yohanes 8, saya pernah khotbah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketika orang-orang Farisi datang bawa dia di hadapan Yesus, perempuan ini diseret, dipermalukan. Mereka bilang sama Yesus, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Hukum Musa berkata dia harus dirajam batu. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa yang gak pernah berbuat salah, lempar batu duluan. Kemudian Yesus berkata sama perempuan itu, ketika mereka sadar mereka semua banyak buat dosa, dan orang-orang itu akhirnya meninggalkan perempuan ini sendirian, Yesus tanya sama dia, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 jawab apa? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, sama-sama yuk. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Lihat, Yesus tuh ngasih teladan yang nyata sama kita. Sebenarnya yang layak menghukum kita tuh Yesus. Tapi Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Yesus itu the God of second chance. Selalu ngasih orang kesempatan. Selalu ngasih orang chance. Kesempatan untuk berubah. Orang Kristen harus belajar punya kemurahan seperti Kristus. Belajar punya belas kasihan seperti Yesus. Kalau orang bikin salah, sudahlah, ampuni saja. Ibaratnya udah terjadi, bagaimana? Kita suka bilang nasi udah jadi bubur, dia udah terlanjur salah. Terus gimana? Kan gak bisa di rewind. Iya kan? Saya ketemu anak-anak di penjara, saya bilang sama mereka, kalian gak bisa menentukan
apa yang terjadi di masa lalu, tapi kalian bisa menentukan apa yang bisa kalian lakukan di masa depan. Kita nggak bisa mengubah apa yang udah lewat, tapi kita bisa menentukan kemana kita mau pergi. Ampuni aja. Coba belajar punya belas kasihan, jangan dendam. Jangan hancurin hidup orang. Jangan karena kamu nggak suka sama orang. Ini yang saya heran orang Kristen ya. Sorry ya. Orang bikin salah cuma salah ngomong aja. Kita bisa jahatnya minta ampun sama orang. Kalau udah gak suka sama orang, jelek-jelekin orang itu, hancurin nama baiknya, sikat. Supaya yang lain juga jangan sama dia. Satu kali saya pernah salah kasih judul khotbah. Saya disikat sama pendeta-pendeta udah kayak orang berdosa. Sampai begitu banyak orang hancurin nama baik saya. Saya pelayanan ke Australia, sampai gembala yang ngundang saya dicecar. Dibilang ini, kenapa kamu masih ngundang Henny Kristianus? Sesat orang itu. Cuma salah ngomong satu kali aja kejamnya kayak begitu. Bayangin. Gimana sampai gue bikin salah yang lebih parah? Amsyong gue. Sorry, gereja itu penghakimannya ngeri. Tuhan aja mengampuni. Orang Kristen kok malah menghukum. Saya takut loh bikin salah. Takut dicerca. Kayak gak ada ruang pengampunan buat saya gitu. Kalau sampai saya nih terbukti gak sempurna. Sorry to say. Tanya deh sama jemaat. Pernah ada yang sebel sama saya, katanya saya sombong. Ibu Henny kurang ramah. Gue disuruh apa? Disuruh joget-joget. Gue disuruh apa dong? Menunjukkan gue ramah tuh kayak gimana? Gimana? Sombong gimana? Saya bilang, saya ini pribadinya introvert sebenarnya. Saya bisa kayak begini nih proses Tuhan buat hidup saya. Saya tertutup. Orang yang tertutup itu didekati orang takut. Mau diserbu sembunyi. Karena saya gak pengen ngetop sebenarnya. Jadi jangan salahkan saya. Kenapa bukan dia? Ini loh suamiku yang tak obral, foto aja. Tapi, Anda ngerti ya, cuma urusan sombong tuh pendeta. Udah diomongin kemana-mana. Orang Kristen harus menunjukkan kemurahan. Harus menunjukkan belas kasihan. Punya kasih. Jangan selalu lihat sisi negatif dari orang lain. Terus kita kejam sekali sama dia. Ayo di sini mertua-mertua sayangi mantumu. Tahu nggak menderita jadi mantu? Karena ya paling susah tuh status mantu, tahu nggak? Susah menyenangkan mertua. Mertua-mertua juga sebel sama menantu. Sama lah ya sebenarnya. Tapi ayolah, harus ada perdamaian antara mertua dan menantu. Kalau mertua baik pasti menantu baik. Kalau mertua baik menantu tetap tidak baik, tenang. Upahmu besar di sorga. Dengar baik. Orang Kristen harus punya belas kasihan. Kalau enggak, orang ke gereja tuh cari apa gitu loh. Orang tuh mau jadi Kristen karena lihat Yesus tuh baik gitu. Punya kasih. Orang Yesus ngajarin kita kok. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang benci sama kamu. Kok kita gak bisa? Kok kita malah mencaci orang? Hanya kesalahan sedikit aja kita bisa bencinya kayak gitu. Ayo belajar murah hati. Terakhir, buah roh kemurahan itu mampu memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang tidak layak menerimanya. Anda ingat apa kalau poin ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya mereka yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Bayangin, kita ini gak layak diampuni, gak layak dikasihi. Ya ampun, kalau saya ngelihat hidup saya, kok saya bisa sih diampuni? Mestinya nih, kalau ini terjadi di antara umat manusia, Anda lihat saya di masa lalu, buat apalah si Henny ini? Buang aja. Tapi Tuhan gak pernah buang kita. Karena begitu besar kasihnya, ini bicara keset kemurahannya. Dia menganugerahkan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Untuk mati buat dosa-dosa kita, supaya kita beroleh selamat. Karena manusia itu gak bisa masuk surga dengan berbuat baik saja.
Mau berapa tangga yang kita bikin naik ke surga, gak bisa. Kita pasti jatuh dan jatuh lagi. Satu-satunya jalan kita diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapa tahu itu, makanya Dia kasih Yesus buat kita. Karena kemurahannya yang besar. Yesus ketika Dia digantung di atas kayu salib, orang-orang yang meludahi Dia, tombak lambungnya, cambuk Dia, menghina Dia, menelanjangi Dia, jahatnya setengah mati sama Tuhan Yesus. Tapi karena keset kemurahannya, Dia buka tangannya dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemurahannya begitu besar buat orang-orang yang gak layak menerimanya. Bukankah mereka gak layak diampuni? Kalau Anda ada saat itu menyaksikan bagaimana orang-orang itu menelanjangi, menganiaya Yesus, Anda akan berkata, Tuhan jangan ampuni mereka, biarkan mereka binasa. Pasti kan? Tapi terhadap orang-orang yang tidak layak menerimanya, Dia memberikan pengampunan dan nyawanya. Orang yang punya kemurahan, itu bisa memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang berpikir dia tidak layak terima. Contoh, dengar, kalau Anda kasih sesuatu yang berharga, contoh warisan, harta, kepada anak sendiri, kepada pasangan, kepada keluarga, orang tua, itu biasa. Itu gak butuh kemurahan, bisa paham? Tapi kalau Anda seorang pengusaha, Anda makin tua, Anda tahu harta Anda terlalu banyak untuk Anda habiskan sendiri. Anak Anda juga cuma 1, 2, 3. Bisa enggak Anda punya kemurahan? Anda kasih 1 cabang usaha Anda buat pegawai Anda yang setia. Ngimpi apa dia bisa dapat warisan dari Anda coba? Misalnya Anda punya musuh, orang yang nyakiti Anda. Anda tolong dia. Itu dia pasti gak pernah mikir. Nolong musuh kita. Kemudian, Anda tahu bahwa rumah itu sesuatu yang mahal sekali, betul? Setengah mati bisa punya rumah, betul gak? Nyicilnya tuh kalau di Australia 25 tahun. Di Indonesia 15-20 tahun lah ya. Saya tuh dari muda nyicil rumah. Dari tahun 99 kerja pertama kali. Saya nyicil rumah. Saya kasih tahu, rumah itu sangat penting dalam hidup keluarga. Karena itu kebutuhan pokok. Kalau kita bisa ngasih rumah ke pegawai kita, saya kasih tahu, itu tuh luar biasa loh. Kebanyakan bos-bos yang kaya-kaya, yang duitnya udah melimpah, punya aset di mana-mana, jarang mikirin karyawannya butuh rumah. Kenapa nggak bisa mikir beli aja tanah murah di Tangerang kek, di mana kek, Cikarang kek apa, bangunin rumah petak-petak murah-murah, berapa ratus juta doang, kasih ke pegawaimu, cicil kek murah-murah sebulan 1,5 juta, potong gajinya 2 juta, asalkan dia punya rumah gitu. Kasihan loh orang-orang yang nggak mampu itu, gimana mau punya rumah? Saya punya cita-cita nih, ini dari hati yang terdalam nih. Dari dulu saya ngomong sama suami saya, sebelum gue mati, gue mau bangunin pegawai-pegawai gue rumah. Mudah-mudahan Tuhan kasih kemampuan, amin. Karena sampai hari ini belum kesampaian. Kalau Anda diberkati Tuhan, bisa nggak kepikir nabur buat orang yang mau ke Holy Land tapi nggak punya duit? Saya sama Jojo saksikan ada beberapa pengusaha mereka bayarin hamba-hamba Tuhan gak mampu. Titip kami gitu, Bu Heni. Saya langsung bilang sama Gary, diskon habis. Ini hamba Tuhan gak punya uang dibayarin orang. Bahkan di perjalanan dia gak spend money, kami bayarin semua. Dia mau beli oleh-oleh, kita bayarin semua. Orang yang gak mampu, itu Anda kasih dia sesuatu yang mungkin dia mati pun gak akan kepikiran dia bisa pergi ke Holy Land, ngerti ya? Apalagi usianya udah tua gitu, 50-an tahun gitu. Mau kumpulin duit sampai kapan pergi ke Holy Land? Tapi Anda kasih dia, saya kasih tahu, Anda sedang jadi Yesus buat dia. Menunjukkan kemurahan yang luar biasa. Yang terakhir, Anda punya pembantu supir. Jakarta nih panas. Mereka tinggal di mana? Di lantai atas? Di bawah genteng? Panas loh. Saya pernah ngurus anak orang kaya, donatur gereja waktu full time dulu.
Gembala suruh saya temenin anak donatur itu tinggal di apartemen. Saya ditidurin di mana tahu nggak? Di sunroom. Sunroom tuh apa? Tempat jemuran. Pakai kasur. Sydney itu dinginnya minta ampun. Saya sampai sakit radang tenggorokan karena udara terlalu dingin dan saya tidur cuma berlapiskan satu selimut. Saya kasih tahu, saya pernah ngalami susah kayak gitu. Jadi saya ngerti nolong orang susah hari ini. Saya dari sejak tinggal di Indonesia, pembantu saya, bahkan supir yayasan, saya nggak punya supir pribadi, itu supir yayasan. Saya nyetir sendiri. Itu tidur kamarnya AC. Dari dulu, anak asrama boleh tanya, kamarnya AC. Gak ada yang gak pakai AC di rumah kami, di yayasan. Mungkin Anda bilang, Bu Hen ini buang-buang duit. Enggak, saya tahu kalau Yesus hari ini ada di sebelah saya, dia akan katakan yang sama. Jakarta panas, pasangin AC. Kemurahan tuh bicara belas kasihan. Apa yang kamu harapkan buat dirimu sendiri, lakukan juga buat orang lain. Saya mau akhiri, kemurahan adalah sikap memberi yang tulus tanpa pamrih, tapi karena kasih. Anda mau jadi orang yang murah hati? Saya ulangi yang 3 poin. Yang pertama, yuk belajar murah hati kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Kasihi musuhmu. Kasihi semua orang yang mungkin gak baik sama kamu. Yang kedua, mari mudah mengampuni orang yang bersalah sama kita. Jangan jadi orang pendendam. Yang terakhir, berikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang mungkin gak layak menerimanya. Amin. Saya berdoa Anda diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami belajar punya buah roh kemurahan. Kami mau punya belas kasihan buat orang lain. Punya kebaikan buat orang lain. Kami mau jadi orang yang tidak memandang muka Tuhan. Menabur kasih setiap waktu. Mengampuni musuh. Juga memberikan yang bernilai kepada orang-orang yang mungkin merasa mereka gak layak menerimanya. Pakai kami Tuhan jadi perpanjangan tangan-Mu buat dunia. Supaya orang bisa lihat kasih Tuhan nyata lewat hidup kami. Biarlah kami jadi majikan-majikan, bos-bos yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kami memperhatikan hidup karyawan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Yesus karena Engkau jadi teladan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan.